Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Richie Indrajaya. Bicara soal iman memang gampang-gampang susah, karena iman ini tidak bisa diukur dengan alat ya. Saya harap sih ada suatu alat yang namanya imanometer gitu ya, yang bisa mengukur kedalaman seorang iman seperti apa. Kedalaman seorang iman adalah yang bisa nilai dia sendiri dan juga Tuhan. Orang lain sulit mengatakannya. Saya akan membawakan satu topik, yaitu iman yang kuat seperti apa. Tapi untuk awalnya, supaya sama-sama kita mengerti definisi iman itu apa, sudah ada di dalam kitab suci, yaitu Ibrani ya, bab 11 ayat 1. Yuk kita sama-sama lihat apa definisinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kitab Ibrani ini memang banyak sekali contoh-contoh orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang dicintai, dikasihi, yang diberkati Tuhan karena imannya. Salah satunya yaitu Abraham, terus Musa, dan banyak lagi ya, dibenarkan karena imannya. Nah, karena itu iman ini sulit diukur. Jadi kita cuma bisa lihat contoh dari beberapa orang zaman-zaman dulu yang memang seperti ini, melalui hidup dalam ini, imannya seperti apa, itu yang bisa kita contoh. Dan iman itu memang sangat rapuh, bisa naik turun ya, grafiknya. Jadi kadang memang ada suatu momen yang iman kita kuat sekali, tapi ada momen yang begitu menjatuhkan kita punya hidup ya, sehingga imannya menurun, terus naik lagi menurun. Tapi sebaiknya memang yang baiknya, idealnya, pergerakan naik turun ini condongnya itu meningkat ya, bukan menurun ya. Memang ada seperti kayak pergerakan saham gitu ya. Kita mau saham itu yang walaupun ada naik turun, tapi grafiknya menuju naik. Nah, kita juga mau kehidupan iman kita seperti itu. Ini kadang-kadang saya bingung kalau waktu lagi membaca ada suatu perikop yang seorang yang minta kepada Yesus tolong, Tuhan ya, mungkin para rasul katakan tambahkan iman kami. Ya gimana tambahkan iman kami ya? Suatu cara untuk menambah iman kita ialah relasi yang dalam dengan Tuhan Yesus, itu saja ya. Jadi bukan pemberian atau memang talenta khusus, bukan. Itu memang manusia beriman dan Allah, Tuhan memberikan wahyu pada kita. Jadi iman ini memang naik turun. Apa sebabnya ya? Iman naik turun itu karena disebabkan terutama adalah disebabkan oleh si jahat yang mau menghancurkan kita, relasi kita kepada Tuhan Yesus. Lewat peristiwa apa? Pertama yang paling gampang adalah sakit parah ya. Sehat, tiba-tiba sakit parah. Kita mulai mempertanyakan, saya beriman kepada Tuhan Yesus sekali, saya dekat sekali, saya sudah melakukan ini, melakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, tapi saya masih kena sakit parah. Apakah benar Tuhan masih mencintai saya? Ya. Terus hubungan yang buruk dengan keluarga, ya karena komunikasi buruk. Padahal komunikasinya buruk sehingga menjadi hubungan antara keluarga dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan saudara yang lain, dengan tetangga menjadi buruk. Tapi kita menyalahkan, apakah ini ujian dari Tuhan ya. Padahal yang harus diperbaiki adalah cara komunikasi ya. Itu bukan cobaan, bukan ujian, tapi haruslah kita berkomunikasi, cari cara berkomunikasi yang baik itu gimana, bisa dipelajari ya. Terus yang ketiga, pernikahan yang rapuh. Nah, pernikahan yang rapuh juga karena masalah komunikasi dengan pasangan hidup ya. Mungkin egonya terlalu tinggi, mungkin tidak ada yang mau mengalah, mungkin tidak, kurang rendah hati, mungkin tidak ada saling kepercayaan. Itu kan semua masalah dengan komunikasi. Terus kena PHK, terganggu kehidupan financial, bisnis bangkrut ya. Itu yang membuat iman seseorang jatuh. Apakah Tuhan masih mencintai bila saya hidup susah ya, jadi miskin, tidak ada harapan untuk mendapatkan income yang baik gitu ya, kerja harus capek sekali baru dapat dikit. Apakah itu yang Tuhan? Saya sudah setia, nah seperti itu. Padahal
di video saya sebelumnya, di konten saya sebelumnya saya ada bawakan kenapa orang-orang yang sudah hidup baik dan benar menurut sesuai dengan aturan yang Tuhan Yesus maukan atau Allah maukan, tapi masih juga tertimpa musibah. Ya, itu sudah ada, nanti bisa dicari. Terus yang umumnya juga tertimpa musibah tiba-tiba, ya, tertimpa musibah tiba-tiba bisa berbagai macam cara, gitu ya. Ini juga membuat iman kita jadi goyah dan kita mempertanyakan, sudah iman seperti ini kok bagaimana balasan dari Tuhan, gitu ya. Apakah memang Tuhan mencintai? Kok masih seperti ini kalau mencintai? Nah, jadi kalau dari contoh-contoh itu bisa saya kelompokkan dalam 3 area utama di mana iman kita bisa terganggu, ya, karena akibat godaan si jahat itu, yaitu soal kesehatan, ya. Kedua, soal uang atau finansial. Yang ketiga, soal hubungan antar manusia, komunikasi yang buruk. Kena musibah di atas semua itu, dalam 3 hal itu, apakah masih tetap beriman? Ya, inilah pertanyaan Yesus waktu dia menanyakan, ketika Anak Manusia datang, apakah didapati manusia yang beriman? Nah, ini dia. Jadi seharusnya kita menjawab, ya, masih ada, ya. Dan kalau kita semua kena musibah di atas itu, kita masih tetap beriman, ya, itu benar-benar luar biasa hebat, ya. Nah, ada banyak beberapa ayat yang memperkuat kita bahwa kita harus mempunyai iman ini kepada Tuhan Yesus, sehingga kehidupan iman kita menjadi lebih kuat lagi, cobaan datang, tapi itu bisa diatasi. Salah satunya saya ambil dari Matius bab 7 ayat 7. Matius bab 7 ayat 7 bunyinya seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, banyak yang menerjemahkan ayat ini untuk supaya dapat berkat uang, ya. Padahal bisa juga kita gunakan untuk mendapatkan iman yang lebih, ya. Terus Matius 8 ayat 8 yang kita banyak gunakan sebelum terima komuni, yaitu, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah pernyataan suatu statement mengenai iman yang kuat, ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus dapat melakukan sesuatu untuk kita tanpa dia harus datangin kita atau apa, dia harus katakan saja, ya. Terus di dalam Matius bab 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu suatu juga iman, ya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk beriman kepadanya sehingga akan diberikan kelegaan. Di Matius bab 14 ya, ayat 30. Ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini mengenai Simon Petrus yang melihat Yesus di atas air, dan Yesus undang, ayo datang ke sini. Dan awalnya dia bisa berdiri, tapi kena angin tiupan keras, dia jatuh. Nah, dia teriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita pun jika mengalami iman kita sedang turun jatuh, ya, karena sebab yang tadi, kesehatan, keuangan, dan juga hubungan yang terganggu, ya, kita langsung teriak kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Itu suatu teriakan orang beriman. Terus Markus bab 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, ini suatu sudah pernah sering dengar juga, ya, yang mana angin ribut Yesus redahkan sewaktu dia di dalam kapal beserta para muridnya. Ini suatu teriakan iman, ya, jika kita memang sedang dalam posisi rendah iman kita. Dan Markus bab 5 ayat 27 sampai 28.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ada mungkin agak lama versi Alkitab adalah jika kujamah saja jumbai jubahnya, ya, the tip of your cloak, ya, tip of your robe gitu. Ini suatu pernyataan iman yang luar biasa karena dia cuma nyentuh aja, ya, dia yakin akan baik, ya, yaitu seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan baik juga untuk kita yang mengalami dalam hal mulai erosi iman kita kepada Tuhan, yang mempertanyakan, ya, kita gunakan ini juga sebagai teriakan beriman, ya, kepada Tuhan Yesus. Terus di kitab Roma, ya, kitab Roma bab 10 ayat 17, yang mana ditulis adalah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang penting, ya. Karena kalau kita bicara iman saja tapi tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah mendengar firman Tuhan, iman kepada siapa yang kita lakukan, ya? Iman kepada siapa? Iman kepada duit kita, iman kepada kekuatan kita, iman kepada orang kuat yang kita kenal, ya. Jadi makanya Paulus katakan iman itu bertumbuh karena pendengaran oleh firman Kristus, bukan pendengaran dari acara-acara yang nggak penting, ya, yang remeh-temeh, atau dari menonton film-film yang tidak penting gitu, ya. Dan satu contoh lagi yaitu untuk memperkuat kita kalau sedang iman kita jatuh, ya, adalah dari Filipi bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini suatu pernyataan iman yang hebat sekali, karena kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh kekuatan, ya. Jadi itulah soal iman. Iman kita yang kuat seperti apa, saya sudah berikan ayat-ayat pendukungnya supaya bisa kita terapkan bila kita ada tergoncang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan finally ada satu kalimat penutup dari saya adalah iman yang kuat adalah iman yang berserah, ya. Karena biarpun gimana kita tidak bisa mengendalikan Tuhan, tapi kita hanya bisa meminta, dan biarlah Tuhan yang bekerja kepada kita. Semoga konten ini juga dapat memperkuat kehidupan iman kita semua, dan terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua.